Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Fakultas Farmasi Sanata Dharma akan memberikan edukasi mengenai pentingnya vaksin booster demi menjaga imunitas dan mencegah penyebaran dari COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan kami Satrio, Amabel, Dimas, Richard, dan Jovan selaku pemateri pada video ini. Baik, langsung saja kita masuki materi. Ya, jadi sebagai pendahuluan, apa sih COVID-19 ini? Jadi pandemi COVID-19 sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, seperti yang kita tahu, di mana pandemi ini bermula pada akhir tahun 2019. Virus penyebab pandemi ini disebut sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau yang disingkat sebagai SARS-CoV-2. Dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019, atau COVID-19. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, Cina. Virus ini menular dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan penderita, baik melalui batuk, bersin, dan droplet. Selain itu, penularan secara tidak langsung dapat melalui menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi oleh virus SARS-CoV-2. Next. Untuk tanda dan gejala umum dari infeksi COVID-19, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Beberapa penyakit lain yang berhubungan dengan sistem pernapasan diantaranya SARS-CoV dan MERS-CoV. Yang membedakan SARS-CoV-2 dengan penyakit pernapasan lainnya ini terletak pada yang pertama yaitu periode inkubasinya. Untuk SARS-CoV-2 memiliki periode inkubasi 7 hingga 14 hari, sedangkan untuk SARS 2-7 hari dan MERS 5-6 hari. Yang kedua untuk mortalitasnya. Mortalitas SARS-CoV-2 mencapai 1,2%, sedangkan SARS mencapai 10% dan MERS 34,4%. Kemudian yang ketiga, untuk gejala umum dari SARS-CoV-2 ini meliputi demam, batuk, mialgia, kelelahan, dan sakit tenggorokan. Lalu untuk gejala tambahan dari SARS-CoV-2 adalah dyspnea, sedangkan pada SARS berupa diare cair dan MERS berupa kerusakan ginjal akut. Kemudian yang terakhir untuk transmisibilitasnya atau penyebaran, ini SARS-CoV-2 memiliki transmisibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan SARS dan MERS. Next. Selanjutnya ada varian dari virus corona 19. Yang pertama ada Alpha, yang pertama kali terdeteksi di Inggris pada bulan September 2020 dan masuk ke Indonesia pada Mei 2021. Yang kedua ada varian Beta, pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020 dan masuk ke Bali, Indonesia pada Mei 2021. Terus kemudian ada varian Delta, pertama kali terdeteksi di India pada bulan Oktober 2020 dan masuk ke Jakarta, Indonesia pada bulan Mei 2021. Yang terakhir ada Omicron, yang pertama kali terdeteksi di berbagai negara pada bulan November 2021 dan masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2021. Next. Nah, selanjutnya kita membahas lebih dalam mengenai varian Omicron. Varian Omicron sendiri merupakan varian baru yang sangat bermutasi. Nah, varian Omicron ini dikenal sebagai B11529 dan ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO pada tanggal 26 November 2021. Nah, varian Omicron ini sendiri memungkinkan untuk terjadinya peningkatan penyebaran dan resistensi terhadap kekebalan yang diinduksi oleh vaksin COVID-19. Nah, penularannya sendiri ini memiliki resiko infeksi ulang yang lebih tinggi, kemudian penularannya lebih mudah terjadi pada individu yang belum mendapatkan vaksin. Nah, kemudian gejala yang ditimbulkan ini termasuk ringan pada usia muda, akan tetapi varian Omicron juga dapat menyebabkan keparahan penyakit yang lebih tinggi pada penderita yang memiliki komorbid. Next. Nah, kemudian sampai saat ini itu sudah muncul kembali subvarian dari Omicron, yaitu Omicron XBB. Nah, Omicron XBB ini pertama kali terdeteksi di Singapura pada bulan Agustus 2022 dan terdeteksi di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2022. Next. Kemudian adalah vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 berkelanjutan merupakan vaksinasi COVID-19 yang diberikan setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Vaksinasi COVID-19 ini diselenggarakan oleh pemerintahan dan tidak dipungut biaya. Sasaran vaksinasi adalah masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok lansia dan penderita imunokompromis. Cara penerimaan dosis vaksin berkelanjutan ini adalah yang pertama adalah calon menerima vaksin menunjukkan NIK pada KTP atau KK pada aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian berusia 18 tahun ke atas
serta telah menerima vaksinasi primer dosis lengkap minimal 3 bulan sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis vaksin booster. Dari pemberian dosis lanjutan atau dosis booster ini dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama secara homolog, yaitu pemberian dosis booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkapnya yang telah didapat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada jenis heterolog, yaitu pemberian dosis booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Selanjutnya, kemudian manfaat dari vaksin booster sendiri, yang pertama untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat yang rentan, seperti pada lanjut usia dan juga penderita imunokompromis. Kemudian yang kedua, mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan, sehingga tidak mudah terinfeksi virus dari SARS-CoV-2. Lalu yang terakhir, untuk mencegah infeksi dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, keparahan penyakit yang lebih buruk, untuk rawat inap, dan juga sampai kematian. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk efek samping vaksin booster itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada demam, kemudian ada sakit kepala, kelelahan, dan tentu saja nyeri di area suntikan. Next. Nah, kemudian ada pantangan yang digunakan untuk membantu prosesnya. Jadi, pantangan-pantangan berikut adalah yang pertama adalah merokok. Antibodi yang dihasilkan oleh vaksin dapat menurun lebih cepat pada orang yang merokok dibandingkan dengan orang tidak merokok. Kemudian adalah begadang. Begadang dapat mengakibatkan melemahnya imunitas karena tubuh membangun kembali mekanisme pertahanan selama tidur. Kemudian yang ketiga adalah olahraga terlalu berat. Efek samping vaksin COVID-19 adalah nyeri otot atau penggal-penggal. Vaksin mRNA COVID-19 seperti Pfizer atau Moderna dapat menyebabkan miokarditis sehingga tidak dianjurkan untuk berolahraga berat selama kira-kira 2 minggu setelah vaksin. Nah, selanjutnya ada edukasi khusus. Nah, sebaiknya sesudah divaksin tidak disarankan untuk segera pulang. Biasanya akan dilakukan observasi selama 15-30 menit. Nah, untuk berjaga-jaga jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat yang disebabkan oleh reaksi terhadap vaksin tersebut. Nah, sembari menunggu dapat diidentifikasi apabila timbul reaksi tubuh setelah vaksinasi yang bisa dilakukan antara lain menggunakan kompres air dingin bila area bekas suntikan itu terasa nyeri, bengkak, dan berwarna kemerahan. Yang kedua, bisa pakai kompres air hangat dan minum banyak air putih dan beristirahat bila mengalami demam. Yang ketiga, jika terjadi efek samping seperti demam dan sakit kepala, dapat minum obat paracetamol. Dan terakhir, bila gejala masih terasa hingga lebih dari 48 jam, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan yang tertera dalam surat keterangan vaksin. Next. Baik, demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga segala yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk daftar vaksin ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung meninggalkan komentar di bawah. Dadah. Ya. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Bye-bye. Bye.